selalu memuji semua nafas yang telah kau beri, tanda bukti kasih sejati. Melewati gunung dan lembah, kau menjaga setiap langkah, kesetiaan selalu tersedia, tanda bukti kasih terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai, Yesus kau terindah. Kebaikanmu yang tercurah ku rasakan setiap saat, takkan habis, selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Oh, oh. Kasih yang sejati. Hai Jemaat IFGF Semarang, kami senang sekali bisa menyambut Anda kembali beribadah secara onsite. Kami ingin terus memperbesar kapasitas kita sehingga lebih banyak jemaat punya kesempatan untuk hadir langsung. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai hal ini. Kami masih ingin tetap menghimbau jemaat untuk bisa menghadiri ibadah pukul 8 pagi, di mana masih tersedia lebih banyak tempat duduk maupun parkir. Kami juga menginformasikan bahwa ada tambahan area parkir di Suzuki Duta Cempelang Motors, Jalan Kompol Maksum, yang dapat digunakan bagi jemaat yang mengendarai mobil. Untuk para parents yang ingin menghadiri ibadah 1, good news! Mulai tanggal 26 Juni, Kids Onsite Service akan dilakukan di kedua ibadah untuk anak-anak berusia SD kelas 1-6. Sekaligus kami informasikan, ruang nursery room sudah kembali tersedia khusus untuk para ibu dan anak sampai usia 1,5 tahun. Jika Anda memiliki anak berusia antara 1,5 hingga 6 tahun, anak Anda bisa menuju ke ruang Precious yang kami sediakan di mana tersedia ibadah melalui TV live streaming. Selalu kau sertai, Yesus kau terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai, Yesus kau terindah. Yang terjadi dalam hidupku takkan luput dari kasih-Mu, Kau besertaku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesakku, Kau
Hai Jemaat IFGF Semarang, kami senang sekali bisa menyambut Anda kembali beribadah secara onsite. Kami ingin terus memperbesar kapasitas kita sehingga lebih banyak jemaat punya kesempatan untuk hadir langsung. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai hal ini. Kami masih ingin tetap menghimbau jemaat untuk bisa menghadiri ibadah pukul 8 pagi, di mana masih tersedia lebih banyak tempat duduk maupun parkir. Kami juga menginformasikan bahwa ada tambahan area parkir di Suzuki Duta Cemrang Motors, Jalan Kompol Maksum, yang dapat digunakan bagi jemaat yang mengendarai mobil. Untuk para parents yang ingin menghadiri ibadah 1, good news, mulai tanggal 26 Juni, Kids Onsite Service akan dilakukan di kedua ibadah untuk anak-anak berusia SD kelas 1-6. Sekaligus kami informasikan, ruang nursery room sudah kembali tersedia khusus untuk para ibu dan anak sampai usia 1,5 tahun. Jika Anda memiliki anak berusia antara 1,5 hingga 6 tahun, anak Anda bisa menuju ke ruang Precious yang kami sediakan di mana tersedia ibadah melalui TV live streaming. Tak sekalipun kau tinggalkanku, menolongku dalam sesaku, kau bersamaku. Saat ku terjatuh, kau angkatku. Saat kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kau temukanku, kau ubahkanku, kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, kau ubahkanku, kau jadikanku. Hai Jemaat IFGF Semarang, kami senang sekali bisa menyambut Anda kembali beribadah secara onsite. Kami ingin terus memperbesar kapasitas kita sehingga lebih banyak jemaat punya kesempatan untuk hadir langsung. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai hal ini. Kami masih ingin tetap menghimbau jemaat untuk bisa menghadiri ibadah pukul 8 pagi, di mana masih tersedia lebih banyak tempat duduk maupun parkir. Kami juga menginformasikan bahwa ada tambahan area parkir di Suzuki Duta Cemrang Motors, Jalan Kompol Maksum, yang dapat digunakan bagi jemaat yang mengendarai mobil. Untuk para parents yang ingin menghadiri ibadah 1, good news, mulai tanggal 26 Juni, Kids Onsite Service akan dilakukan di kedua ibadah untuk anak-anak berusia SD kelas 1-6. Sekaligus kami informasikan, ruang nursery room sudah kembali tersedia khusus untuk para ibu dan anak sampai usia 1,5 tahun. Jika Anda memiliki anak berusia antara 1,5 hingga 6 tahun, anak Anda bisa menuju ke ruang Precious yang kami sediakan di mana tersedia ibadah melalui TV live streaming. Kau ubahkanku, kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, kau ubahkanku, kau jadikanku
bebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup jalan kebangkitan, salibnya pulihkan. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku, sekarang saksikanlah perbuatannya, sekarang berjalan-jalan kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Halo Jemaat semua, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Senang sekali kita bisa bersama-sama merayakan hari yang istimewa ini. Berikut info-info terupdate dari Gereja IFGO Semarang dalam iNews of this week. Kami mengajak saudara untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Caranya, saudara dapat memberi melalui kotak persembahan yang kami letakkan di depan The Sanctuary, atau saudara bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Saudara juga bisa memberi melalui QR Code yang ada di depan kursi atau di layar saudara saat ini, ataupun bisa melalui mesin edisi yang ada di Information Desk. Di bulan Agustus ini kita masih berbicara tentang Kingdom Culture, di mana kita mengenal nilai-nilai kerajaan Allah yang perlu kita pegang dalam mengambil berbagai keputusan dalam menjalani kehidupan. Kami mengingatkan jika di bulan Agustus ini Anda sudah dapat menghadiri ibadah onsite secara langsung tanpa perlu melakukan pendaftaran. Jadi pastikan Anda menyiapkan diri Anda untuk bisa hadir di salah satu dari ketiga ibadah kita. Saudara semua, untuk membuka lebih banyak kesempatan agar jemaat bisa hadir secara onsite, IFGO Semarang telah mengadakan ibadah ketiga. Ibadah ketiga akan dilaksanakan di jam 11.45. Perlu diperhatikan bahwa untuk saat ini belum ada ibadah kids onsite untuk di ibadah ketiga. Kami berharap bisa bertemu dengan Anda di ibadah ketiga nanti. Pastikan Anda mencatat jadwal dari Worship and Prayer Night kita pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dan membuat rencana untuk menghadirinya. Kita percaya saat kita bersatu hati dalam doa dan pujian, di situ ada kekuatan, pemulihan, dan mujizat. Hai Parents and Kids, IFGF Praise kembali membuka kelas untuk para anak-anak berusia SD, SMP, hingga SMA yang ingin mengasah talenta dalam bermain alat musik, bernyanyi, dan dance. Kelas ini sangat cocok untuk mereka yang ingin belajar melayani juga. Segera daftarkan melalui link yang ada di bio atau kunjungi booth Praise Academy setelah ibadah selesai. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFGO Semarang atau bisa langsung menuju ke Information Desk. Demikian iNews Spesial Kemerdekaan hari ini. Mari terus kobarkan semangatnya dalam kehidupan kita. Selamat pagi menjelang siang. Good morning, greater people. Senang sekali hari ini saya Wilson. Saya James, Dapat saya menyertai saudara semua dalam menyaksikan wajah-wajah seperti yang dalam penjajahan ini ya. Belum Enggak tersenyum dong. sama sekali. Kita hari ini merdeka, Ko James. Oh, sudah merdeka? Merdeka. Apakah Anda sudah merdeka dari penjajah?
tidak ada merdeka sama sekali. Boleh saya dengar merdeka? Wow, sepertinya sudah merdeka semua. Apakah Anda sudah merdeka dari dosa-dosa Anda? Ya, Sudah? katanya udah. Oh ya, amin. Dari apa lagi Dalam nih, Coach James? kekristenan itu amin, jawabannya bukan ya, bukan, amin. Apakah Anda sudah merdeka dari dosa-dosa Anda? Baik. Amin. Apakah Anda sudah merdeka dari cicilan-cicilan? Amin. Oh, diaminkan. Ya, bunganya semakin menghimpit, dengan deposito bunganya rendah, berat sekali hidup kita. Jangan curcol, Coach James. Ya, Jangan ya, curcol. kita hari ini kemerdekaan akan Ya, ada hari ini banyak kita spesial performance. sekali karena kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Acara-acaranya pun spesial seperti bajunya Coach James yang hari Oh, ini spesial, iya, batik-batik. spesial banget. Hari ini kita juga akan dihibur oleh performance dari banyak performer yang akan menunjukkan budaya-budaya Indonesia lewat lagu-lagu tradisionalnya. Saya cek dulu Tebak-tebakan ya? pengetahuanmu tentang lagu-lagu daerah. Gampang. Baik Bapak Ibu Jagonya bersiap aku. ya. Pertanyaan yang pertama Apa adalah nih? lagu daerah yang berhubungan dengan burung. Burung. Gampang. Manu cucak rawo. Enggak, saya ganti aja. Bener kan? Jangan. Salah ya? Apa salah. yang benar? Manuk dadali. Oh, Manuk Dadali. yang benar ya. Salah. Ngomong kek. Saya ganti. Lagi. Lagu daerah yang berhubungan dengan boneka. Boneka itu favoritnya anak-anak youth. Lagunya KKI. Aku bukan boneka. Boneka. Bukan. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Salah Ya, lagi. Ini saya mulai ragu sama kualitas pendidikan yang pernah kamu terima ini. Gantian aja deh. Aku yang nebak-nebakin Coach James. Lagu Indonesia yang ada hubungannya sama buah. Sorry Wilson, saya itu lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu-lagu penyembahan. Saya kurang kalau yang kayak gitu kurang. Coach James ini ternyata nggak cinta Indonesia, cuma cinta Tuhan ini. Kecintaan seseorang pada bangsanya itu diukur dari apa yang dia lakukan terhadap kotanya untuk mengusahakan kesejahteraannya. Coach James di sini disuruh MC bukan disuruh khotbah. Oh iya, yang khotbah orang lain. Yang khotbah spesial hari ini. Yang khotbah YouTuber. YouTuber yang barusan buka YouTube channel tapi yang subscribe udah banyak banget. Luar biasa. YouTuber ini tuh yang suka ini loh, yang suka Ngalahin nyamar-nyamar, Atta yang suka nyamar-nyamar. Terus udah gitu tiba-tiba dia daftar aja Citayam Fashion Week. Oh, Itu Bayi Wong. Bukan. oh salah ya. Ini lebih beken lagi, lebih luar Oke. biasa lagi. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jimmy Untoro. Jadi kalau begitu tidak usah lama-lama lagi. Selamat menikmati Sunday Service Indonesiaku hari ini. Indonesia menginjak usia 77 di tahun ini. Kita turut berbangga karena terus melihat berbagai kemajuan di bidang infrastruktur, kemanusiaan, kesehatan, dan teknologi. Namun, masih banyak juga yang perlu ditingkatkan dan dibenahi, seperti dalam hal toleransi, pendidikan, dan ekonomi. Tak lupa, kita juga punya tugas untuk menjaga keindahan negeri. Semua kekayaannya harus kita lindungi. Kita semua punya andil, namun sayangnya tidak semua mau beraksi. Banyak yang tidak peduli dan antipati. Padahal Ibu Pertiwi memanggil kita untuk berbakti, merawat, menjaga, membangun, dan mengabdi. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri. Siapa lagi jika bukan kita yang mencintai tanah air sepenuh hati.
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu ini bersama-sama.
ondel-ondel. Yuk kita ngarah ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anak ini bingkel gelar. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita ngarap ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anak ini bingkel-bingkelan. Yuk kedandung bla-bla-bla. Kendangnya ini tepat. Yang ini nanda. Lagi surat-surat. Lagi senjai. Oyalah ondel-ondel. Taruh kunjungan. Rambut Ojo gelap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang memberikan kasih dan anugerah buat bangsa ini. Sorak-sorai buat Tuhan kita. This is the anthem of love, a new song of freedom that heals the nations. We speak of revival in this land, a new generation that will arise. His love shines through the land. His love is all we need. His love breaks through all chains. His love is all we need. Let's everybody say 1, 2. This is the anthem of love, a new song of freedom that heals the nation. We speak of revival in this land, a new generation that will arise. His love shines through the land. His love is all we need. His love breaks through all chains. His love is all we need. Come on every voice, sing with me together now. Katakan His love shines through the land. His love is all we need. Lebih lagi katakan His love breaks through all chains. His love is all we need. His love shines through the land. His love is all we need. His love breaks through all chains. His love is all we need. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat negara kami tercinta. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan kami di Indonesia Tuhan, di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk
Tiada henti kita bersyukur atas segala kebaikan dan rencana indah yang Tuhan berikan untuk bangsa kita. Namun, kita juga harus membawa saudara sebangsa dan setanah air kita dalam doa, terutama mereka yang belum pernah mendengar Injil. Di Pulau Jawa sendiri, tempat kita tinggal, riset menunjukkan setidaknya 9 kelompok orang yang belum terjangkau kabar baik. Hanya kurang dari 1% dari mereka yang sudah pernah mendengar nama Yesus. Dengan jumlah populasi yang besar, setiap jiwa berharga. Inilah keadaan Indonesia kita hari ini. Inilah ladang misi di mana Tuhan menempatkan kita. Selamat pagi jemaat yang Tuhan kasih, senang sekali berjumpa dengan Anda semua di rumah Tuhan. Saya juga ingin menyapa Anda yang mengikuti ibadah secara online, dan pagi hari ini izinkan saya untuk menyatakan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Merdeka! Di tengah-tengah kita ada Pastor Jimmy Untoro, dan hari ini hari yang luar biasa, beliau bisa hadir bersama-sama dengan kita. Pastor Jimmy Untoro adalah pendiri dan juga ketua tim apostolik dari gereja IFGF secara global, ya. Dan Tuhan menempatkan di dalam hati Pastor Jimmy Untoro untuk gereja itu bukan hanya bersinar di dalam 4 tembok gereja, tapi gereja itu dipanggil untuk membawa kerajaan Allah turun ke dunia, menyampaikan kabar baik bagi semua jiwa, semua orang, terutama di negeri kita Indonesia. Hari ini saya mengajak, yuk kita buka hati kita. Kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup saya hari ini? Yang siap katakan amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Let's welcome Pastor Jimmy Untoro. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Good morning, selamat pagi semuanya. Senang sekali boleh berada di IFGF Semarang, dan Anda yang ikut ibadah online dimanapun Anda berada, khususnya dalam bersama-sama ibadah kemerdekaan. So, salam merdeka! Kurang kencang nih, merdeka! Mantap. Thank you Pastor Budi dan seluruh leadership yang boleh mengundang saya, dan it's my honor untuk bersama-sama dengan Anda in my best hometown. Kita membicarakan Indonesia. Setelah 77 tahun ini, kita menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara dengan kepulauan terbesar yang ada di dunia. 17.508 pulau, is so beautiful, penduduk terbesar keempat di dunia. Lalu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Suku bangsa yang terbanyak di dunia. Bahasa daerah terbanyak di dunia. Semua yang di dunia ini ada di Indonesia. Dan thanks God kita diberikan saat ini boleh memimpin G20 di tahun ini. Recover together, recover stronger. Nah Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana, di bangsa dan suku apa. Tetapi Anda dan saya bisa memilih sikap kita terhadap bangsa ini. Maka itu dikatakan di dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, as of me, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur mengatakan as of me. Pada waktu kita berdoa, biasanya kita berdoa minta bisnis sukses, jodoh tahun ini tokcer, relasi bagus, pelayanan berkembang dan sebagainya. Tapi berapa banyak yang pernah berdoa minta kepada Tuhan bangsa? Ini sesuatu doa yang penuh keberanian, doa yang penuh dengan sebuah tekad. Doa yang tidak sekedar diekspresikan di dalam ibadah minggu saja, tapi hari lepas hari. Dan Tuhan memberikan tawaran, you ask of me, you minta kepada aku akan berikan kepada kamu bangsa-bangsa. Kalau saya kasih dalam bahasa bisnis, minta apa saja, gua akan kasih tanah yang ada di seluruh Jawa Tengah, mungkin itu lebih relevan.
Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita diajak untuk mempunyai pemikiran next level. Semua katakan next level. Ya, kita nggak sekedar minta yang biasa-biasa. Udah terlalu banyak yang biasa-biasa. 77 tahun kita harus berdoa minta yang tidak pernah kita minta. Dan Tuhan mengatakan, as of me, aku akan berikan kepada kamu bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu. Ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Yang percaya katakan amin. Kalau saya jadi Anda tepuk tangan yang kenceng-kenceng. Waduh, ujung bumi. Saya barusan ke Sumba ya. Itu Sumba Timur, saya pikir ya Bali sih nice. Begitu saya lihat Sumba. Aduh, ada 300 hektar, 500 hektar. Tapi yang sudah punya orang-orang foreigner, orang-orang bule. Orang-orang kita nggak dapat visi, nggak pernah doa demikian. I wish I can have the islands, beautiful ya, dengan kuda Sumbanya, itu baru Sumba ya, belum lagi Papua Raja Ampat dan sebagainya. Dan ini doa yang sangat spesifik Tuhan berikan kepada Anda dan saya. If you ask of me, bangsa-bangsa akan menjadi milik pusakamu, ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi milik pusaka itu berarti sangat berharga. Milik pusaka kita adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau untuk Anda dan saya mulai memikirkan di dalam kehidupan kita semuanya. Karena berharga berarti warisan itu yang harus diturunkan dari generasi demi generasi. Milik pusaka itu harus diwariskan. Pada waktu memperjuangkan Indonesia, mungkin sebagian besar belum lahir mungkin ya. Anda tidak tahu perjuangannya. Warisan ini harus diberikan, kalau tidak banyak penumpang-penumpang gelap yang ada di bumi Indonesia. Anda nggak mau Indonesia seperti Afghanistan, tapi berapa banyak pernah memikirkan, saya tinggal di Jakarta 5 tahun yang lalu waktu pemilu saja hanya merebut kekuasaan, rasanya kota itu udah mau terpecah. Indonesia hampir terpecah. Saya kasih contoh Amerika, negara yang adidaya tapi begitu banyak penumpang-penumpang gelapnya. Sehingga saat ini kalau Anda punya bayi lahir di Amerika, Anda tidak bisa mengatakan gendernya pria atau wanita. It's not boy or girls sampai berumur 6 tahun. Nanti si bayi menentukan, walaupun dia girls misalnya tapi dikatakan I want my gender to be boy. There's so many penumpang-penumpang gelap yang kita harus pikirkan secara matang-matang. Bagaimana perjuangan yang telah didapatkan supaya Anda dan saya, generasi-generasi yang akan datang, boleh menikmati pusaka yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka itu dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Every city di mana kita tinggal, kesejahteraan kota itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi Anda, akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga Anda, kehidupan Anda dan sebagainya dan sebagainya. So Jeremiah mengatakan usahakan. It's not just pray, do something. Lakukan sesuatu di dalam kota demi kota atau tempat di mana Anda dan saya berada. Jemaat IFGF, ini adalah sebuah panggilan yang mulia bagi Anda dan saya. It's not just a good to hear, bagus untuk dengar, ini adalah sebuah panggilan. Panggilan yang sangat utama yang Anda dan saya harus perhatikan di dalam kehidupan kita. Maka itu beberapa minggu yang lalu saya melaunching satu cerita untuk Indonesia. It's not about kanal YouTuber saya, tapi saya berdoa supaya lewat kanal ini, pintu ini menyuarakan kesejahteraan Indonesia. Satu cerita untuk Indonesia. Saya mau untuk Anda bisa melihat video ini bersama-sama. Silakan.
cerita untuk Indonesia. Satu cerita untuk Indonesia. Satu cerita untuk Indonesia. Satu cerita untuk Indonesia. Bertepatan di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, penulis Jimmy Untoro meluncurkan kanal YouTube bernama Satu Cerita untuk Indonesia. Tayangan Satu Cerita untuk Indonesia mengusung nilai universal dan ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ataupun etnis tertentu. Kanal YouTube ini merupakan tayangan edukatif dan inspiratif yang berkomitmen menghadirkan berbagai cerita dari narasumber yang telah berkarya bagi bangsa Indonesia di berbagai bidang. Untuk itu diharapkan juga menjadi wadah cerita para filantropis yang cinta Nusantara dan gemar berbagi. Diharapkan kanal ini menjadi pesan kemajuan bagi bangsa Indonesia yang terkenal dengan semangat gotong royong. Tiga poin yang menjadi isi hati daripada Satu Cerita ini, dan saya yakin setiap kita punya cerita lah, siapapun kita. Jadi kita ingin mengangkat cerita-cerita itu sehingga semua orang bisa terinspirasi dan terdorong dan termotivasi dan terlibat untuk gotong royong membangun Indonesia lebih baik, lebih maju dan lebih dahsyat. Itu saja teman-teman. Saksikan saya Adi Chandra. Saya Trimumpuni. Saya Rosi. Saya Rian. Dan saya Denny Richard. Di Satu Cerita untuk Indonesia. Di Satu Cerita untuk Indonesia. Satu Cerita untuk Indonesia. Satu Cerita untuk Indonesia. Hanya di Jimmy Untoro Channel. Di Jimmy Untoro Channel. Hanya di Jimmy Untoro Channel. Di Jimmy Untoro Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tegang banget sih. So next step, semua boleh ambil handphone Anda, langsung klik YouTube Jimmy Untoro Channel. Haleluya. Kok diam saja? So ini Satu Cerita untuk Indonesia sebenarnya ada dalam hati saya sudah hampir 7-8 tahun ini. Tapi baru saat-saat ini Tuhan memberikan kesempatan. Dan setelah saya keluar dari 4 tembok, saya ketemu banyak orang yang jarang saya jumpai selama beberapa tahun ini. Tapi pandemik ini di tengah-tengah pergumulan saya ketemu orang-orang yang seperti tadi ya dalam episode pertama Ibu Trimumpuni, manusia listrik yang punya beban untuk menerangi desa-desa yang ada di Indonesia. Dan dikatakan Pak Jimmy bukan skala listrik saja dengan mikrohidro, tenaga air, pembangkit listrik air, tapi bagaimana desa itu bisa sejahtera. Saya pikir, wah Bu, brilian sekali. Ini seperti China. Xi Jinping mengatakan bahwa orang-orang pintar tinggal di countryside aja. Maka itu desa-desa China dalam beberapa tahun bisa menjadi kota mandiri sustainable. Dan ini adalah Mazmur 2 ayat 8. Minta I gave you nation, aku berikan kepada kamu bangsa. Saya ketemu orang-orang yang melayani HIV, AIDS itu ya, yang mungkin kaum marginal yang dijauhin. Dan pada waktu saya mengunjungi mereka, mereka merasa, wow selama ini nggak ada orang quote unquote itu ya spiritual leaders yang datang ke sana dan dari segala macam perbedaan suku, agama dan sebagainya. Saya begitu kagum walaupun mereka HIV, tapi mereka diberi kesempatan sampai bisa keliling dunia dengan mengikuti pertandingan sepak bola gelandangan. Saya nggak pernah dengar sebelumnya. Saya ketemu dengan orang-orang yang namanya Osomed Indonesia. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu Osomed itu apa. Itu bukan produk boba pada saat ini, tidak. Itu orang yang punya kanker tapi kanker usus sehingga ususnya harus dipotong sehingga tidak punya pembuangan air lagi sehingga membuat kantong lalu disimpan. Rata-rata kalau sudah kena demikian cuma satu tujuannya bukan sembuh tapi cepat mati saja. Karena malu sekali tidak bisa berinteraksi dengan sosial aktivitas karena kalau sudah buang ya nggak bisa ditahan. Begitu banyak yang membuat saya bertanya, saya ada di mana selama 30 tahun ini menjadi seorang gembala. Di mana gereja Tuhan selama bertahun-tahun ini, at least I'm talking to our own church, IFGF. No, saya nggak mengatakan sekedar melakukan charity, lalu make everybody little happy, little there, lalu kita selesai. Tapi bagaimana kita
bisa membangun cerita-cerita yang sustainable sehingga Indonesia bisa mengalami perubahan lewat kehidupan Anda dan saya. Every one of you, baik di tempat ini maupun Anda yang melihat online, you have a story to tell. Anda punya cerita-cerita yang Anda bisa ceritakan kepada orang lain. Dan yang membuat saya bangga melihat ayat-ayat ini bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah atas segala bangsa. He care for the nation. Dia peduli kepada bangsa ini. Perjuangannya Indonesia sendiri sangat mulia. Anda dan saya dipanggil punya tugas yang dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Maka itu dalam Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana Injil itu diberikan kepada Anda supaya Anda bisa menjadi pintu bagi orang lain. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat 36 dikatakan Petrus menyuarakan kabar baik dengan sangat antusias. Nggak melo nih, very strong, antusias. Inilah kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tidak pilih kasih. Tidak ada bedanya siapapun Anda atau dari manapun Anda berasal. Jika Anda mencari Tuhan dan siap untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, pintu selalu terbuka. Saya bacakan, mohon izin dalam bahasa Inggris, The Message. Peter fairly exploded with this good news. It is God's own truth. Nothing could be plainer. Nggak ada yang lebih plain lagi nih. God's plan no favorite. It makes no difference who you are or where you are from. If you want God and are ready to do as He says, the door is open. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita sedang mencelidiki The Book of Acts. Kisah Para Rasul ini adalah cerita gereja mula-mula. Nah, orang Yahudi pikir bahwa Injil itu hanya untuk kelompok mereka saja. Kalau non-Yahudi, second class citizen, tidak boleh menerima Injil kebebasan daripada Kristus. Nah, lewat karya daripada Roh Kudus, Allah sendiri lewat Petrus, dia berbicara pada Cornelius yang orang non-Yahudi, sehingga Injil ini bisa disampaikan kepada mereka yang bukan orang-orang Yahudi for the first time. Itu perjuangannya besar. It cost Stephen untuk martir, untuk dibunuh oleh karena dia membawa Injil kepada semua orang. Tiba-tiba the gospel is open untuk semuanya. Everyone. The same gospel terbuka untuk semuanya. Tanpa pandang suku, agama, ras. That gospel yang ada dalam hidup Anda dan saya membuat Anda boleh terbuka sehingga orang lain boleh mengalami kabar baik itu. The good news di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, pintu seringkali membicarakan tentang komunikasi, tentang kesepakatan, tentang kesempatan, tentang keamanan. There's so many things the Bible say about the door. Nah, pintu itu seringkali membawa hidup kita ke level yang berbeda. Pada waktu kita memasukin pintu, ada level, ada environment, ada satu tingkatan yang berbeda, either good or bad. Setiap pintu membawa kepada level yang baru, baik itu relationship, baik itu bisnis, baik itu ministry, apapun juga lah. Ya, selagi saya khotbah ini, coba Anda pikirkan, berapa banyak sih pintu yang ada di rumah Anda? Think about it. Coba saya kasih waktu Anda 1 menit ya, tik, 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 tik. Coba hitung pintunya ada berapa. Di rumahmu ada berapa banyak pintu? Yang udah tahu angkat tangan. Saya kasih hadiah gitu ya. Berapa pintu kamu? Kamu angkat tangan atau berapa pintunya di rumah? 10. Nanti dicek ya namanya siapa. Nanti tim investigasi daripada AFGF, FBI lihat rumah kamu ya. Gua yakin lebih daripada 10 bro. Saya yakin rumah saya pikir cuma 3. Setelah saya hitung duduk 40. There's so many doors, so many doors. Pintu garasi, pintu utama, pintu apa itu? Itu apa? Pintu pagar, pintu rumah, pintu garasi, kamar ada berapa? Pintu kamar. Dalam kamar ada kamar mandi, ada pintu-pintu kamar mandi gitu ya. Lalu ada pintu mobil, mobilnya ada berapa di rumahnya? Tak. Saya hitung-hitung hampir 40-an.
Berapa banyak tahu pintu yang ada di IFJF Semarang ini? Yang tahu cepat saya kasih hadiah, sepeda. Cervelo. 1, 2, 3, 4 lah. Anda lewat mana selama kebaktian di sini? Banyak loh pintu tempat ini. Pintu 1, 2, ya kan, ke atas, lalu kamar lounge, ke kantornya Pastor Budi. Di bawah kantor Budi ada pintu lagi namanya toilet, gitu ya. Di toilet ada pintu lagi namanya khusus namanya pintu kulkasnya Pastor Budi dan sebagainya itu ya. Sampai di toilet pun ada pintu kulkas, I'm just kidding gitu. Nah, so many doors. Alkitab mengatakan hampir 400 tentang pintu itu. Deskripsi secara figuratif 400 doors. Bapak Ibu sekalian, pintu itu selalu terbuka for the gospel. Karena that door specifically membicarakan Injil dan pintu itu selalu terbuka tanpa pilih kasih. Tidak membedakan, tidak pandang suku, agama, dan ras. Sebelum semua mengatakan Indonesia tanpa mandang suku, ras, dan sara, the gospel sudah memikirkan long time ago. And this moment dunia sedang digoncangkan dengan isu sara. Enggak sekedar Jakarta, Indonesia saja, Amerika, negara-negara lain, hit Asia, black and white. And the gospel is the door supaya orang bisa mengalami perbedaan yang berbeda. Supaya setiap orang tahu bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Pintu itu juga menjadi pintu untuk Indonesia. Pintu kedamaian, pintu kesejahteraan, pintu pengharapan, pintu berkat Tuhan bagi bangsa. Saya tidak mau, saya berdoa supaya Anda juga tidak mau, tidak rela negara kita terporanda seperti negara-negara lain. Somebody stand up. Dan orang itu tidak sekedar dengan bambu runcing. Tidak mungkin bambu runcing atau senjata bisa mengalahkan Belanda 77 tahun yang lalu. It must part of a God's. Allah yang kedaulatan Allah lewat diplomasi dunia membuat Anda dan saya bisa menerima kemerdekaan itu. Somebody, a lot of people die. Untuk Anda dan saya bisa mengatakan merdeka. Anda dan saya cuma nerima, nggak tahu. Nobody knows. The freedom, kemerdekaan dalam hidup kita oleh karena kematian Yesus Kristus. He died for you so that you and me experience freedom. Maka itu the gospel terbuka untuk semuanya. Bagi Anda dan saya. Mari kita lihat video yang berikutnya ini. The gospel for all. Inilah kebenaran Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Tidak ada bedanya siapapun Anda atau dari manapun Anda berasal. Jika Anda mencari Tuhan dan siap untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, pintu selalu terbuka. Apakah kita menyadari bahwa Injil bukan untuk disimpan sendiri? Sudahkah kita mengerti bahwa semua dikasihi tanpa terkecuali? Relakah kita memahami bahwa Tuhan telah menerima semua pribadi? Tak pandang siapa, tak pandang agama, tak pandang budaya. Semua dipanggilnya untuk bersekutu dengannya. Kasihnya cukup banyak untuk bisa menerima semua. Kuasanya cukup besar untuk bisa menjangkau semua. Jangan simpan sendiri terangmu. Jangan rahasiakan kabar baikmu. Dunia perlu melihat perbuatan-perbuatannya yang hebat. Dunia perlu mendengar kuasanya yang buat gemetar. Dunia perlu menyaksikan kasihnya yang membawa keselamatan. Kabar baik Kristus adalah kabar baik bagi semua. Bangkit, berjalan, beritakan. Sekarang. The gospel for all, Injil untuk semua orang.
Injil bukan untuk Anda dan saya sendiri. Injil untuk semua orang. Gospel for all. Injil tidak pernah didesain hanya untuk saudara dan saya pribadi, keluarga. Dia mendesain semuanya. He died for every human being on this planet. Saya berdoa biarlah IFJF Semarang maupun Anda yang melihat online dimanapun Anda berada. Dia mendeklar, I am the door. Aku adalah pintu. Jesus Christ, I am that door. Yohanes 10 mengatakan, kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. That door yang dia katakan dalam Yohanes itu, kata-kata door adalah tura. In the Greek word artinya tura itu pada waktu dibuka, pada waktu pintu dibuka itu menyediakan akses yang sebelumnya biasanya tertutup atau terbatas. Dan sekarang menunjukkan sebuah kesempatan atau jalan ke tempat baru. There's so many doors yang kadang-kadang bisa mislead, tapi saya ingin ajak Anda untuk masuk atau Anda mungkin sudah menjumpai perkataan daripada Kristus, I am the door, tura. Maka itu dia mengatakan kalau aku buka nggak ada yang bisa nutup, tura. Saya ngalami 2-3 bulan yang lalu kalau Anda pernah ke Karawaci di kantor kami sedang membangun sebuah sekolah yang sedang berkembang. Tapi tiba-tiba di tempat masuk yang sudah 20 tahun kami lewatin situ, tiba-tiba tertutup, bam, jam 11 malam. Rasanya saya ditelepon oleh head security, oleh manajemen di World Harvest, Pak Jimmy ini ditutup. Kenapa emangnya? Emangnya salah apa dan sebagainya. To make a story short, memang kita dispute dengan landlord dan akhirnya kita harus memproses secara legal dan rasanya ya udahlah, mungkin visi kami mati karena tidak mungkin kalau tidak ada akses suddenly tutup. You know what? Setelah kita mengatakan demikian, tiba-tiba tura, another doors yang Tuhan berikan terbuka. Seseorang menelpon saya, aku dengar juga ada masalah ini, why don't you check di Jakarta, kantor kami, sekolah kami di Karawaci, lalu ditunjukkan tempat di Jakarta. Waktu saya sama Pastor Daniel ke sana sama tim, lihat, wow, ternyata tempatnya 2 kali lebih besar daripada tempat yang kami miliki di Karawaci, sudah ada gedungnya, sudah ada bangunannya, tiba-tiba visi yang hampir mati, karena pintu ini tutup, pintu buatan manusia ditutup. Tuhan sebagai tura, that door terbuka. Saya katakan mau pakai berapa lama? Udah kamu pakai terserah saja. Biayanya berapa? I'm talking to business people nih ya. Jadi kita ngomongnya harus yang praktis dan singkat dan clear. How much? Dia katakan udahlah gak usah pikirin, kamu pakai saja gak usah bayar. Berapa lama? Terserah kamu saja. Nah saya ngomong sama businessman, saya ngomong seperti apa? Mau taruh dalam legal, udah kamu tulis legal terserah saja. Nanti anak buah saya tanda tangan dan kami tanda tangani dan kami boleh pakai tanpa bayar apapun juga saudara. Tura. Tiba-tiba mimpinya hidup lagi. Sehingga kami akhirnya kalau begitu Tuhan gak cuma kasih gedung saja pakai itu. Tapi semua timnya di backup. Akhirnya sekolah kami berubah brand semua menjadi School of Technopreneur Nusantara. One of my dream 15 years ago yang rasanya die. Saya katakan Pak tim saya ini satu mimpi yang belum kejadian. I want it tapi rasanya tidak mungkin. Tapi sesuatu yang tidak mungkin. Tura, the door is open. Tiba-tiba kami boleh partner dengan Bukalapak, dengan MTech Group, dengan SCTV, dengan beberapa perusahaan-perusahaan GoPlay dan sebagainya yang akan mendukung bersama-sama. Sehingga ini boleh menjadi one of the school yang akan diperhitungkan di Nusantara ini. Ya boleh tepuk tangan, oke itu ya. Tura. Tura adalah pintu yang aman. Tura adalah pintu yang melindungi. Tura adalah pintu yang menyejahterakan. Tura adalah pintu yang memerdekakan.
Yang membuat saya bangga bukan karena itu saja, tapi our God is your doorkeeper. Dia itu penjaga pintu, bukan dia satpam. He is the doorkeeper, dia melindungi, dia menjaga di dalam kehidupan kita. Wahyu 3 dikatakan ayat 7 dan 8. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. He prophesy. Saya nggak tahu pintu apa yang tertutup dalam hidup Anda saat ini. Itu in business, marketplace, relationship, jodoh, apapun juga, keuangan, maybe close. Anda nggak usah bunuh diri. Yes mengatakan, I am the door. Aku pintu. The gospel penetrate kehidupan Anda. Yang Anda perlu jalani adalah cari that door, Tura, supaya dia bisa membukakan untuk Anda dan saya. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang percaya katakan merdeka. Jangan amin doang ya. Sekarang tambah levelnya, amin dan merdeka. Ya diam aja loyo orang Semarang gimana sih. Merdeka. Freedom. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, he knows. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. So, he is the door. He is Tura. Apapun challenge, masuk pintu itu. Anda akan mengalami level yang berbeda. Anda akan mengalami komunikasi yang berbeda. Anda akan mengalami kesempatan yang berbeda. Satu cerita is not about Jimmy Untoro Channel. It's all about a platform supaya orang bisa melihat pintu ini. Oh, takes a lot of commitment. Is merubah semua filosofi kehidupan saya pribadi untuk mengerti apa itu simplicity. Untuk mengerti hidup has to be significant atau selfish. Di kantor gembala Anda ada itu, hidup Anda mau selfish atau significant. Kamu nggak bisa pilih dua-duanya. So hari ini berapa yang mau hidupnya significant? Kan I see your hand. Atau Anda mau tetap selfish? Orang-orang selfish, dia belum merdeka. So hari ini in the next few minutes, saya tantang Anda dan kita semuanya. Be the open doors. Jadi pintu yang terbuka Bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan Anda. Be the open doors. Be the open doors. Kalau Anda sudah mendapatkan Tura itu, izinkan Tura itu terbuka. Supaya orang lain bisa melihat. Saya ingat satu cerita seorang gembala yang baru ditabiskan. Dia semangat kerjanya besuk jemaatnya. Lalu dia suatu hari dia besuk satu keluarga. Di depan itu dia ketuk-ketuk, ada terang. Kok nggak dibuka? Dia ngelihat dari sampingnya. Kelihatannya ada orang di dalam. Ketuk-ketuk 5 menit gak ada yang dibuka. Lalu gembala itu ambil kartu namanya. Namanya pendeta siapa? Lalu kartu namanya dikasih ayat Wahyu 3 ayat 20. Ditaruh di bawah pintu itu. Minggu depan di kotak persembahan kartu namanya muncul. Asalnya kita Pak Gembala, ini kok kartu kamu? Ada orang taruh di kantong persembahan. Tapi di balik kartunya ditulis Kejadian 3 ayat 10. Depannya Wahyu 3:20, di baliknya Kejadian 3 ayat 10. Ada yang bisa baca buat kita? Wahyu 3:20 katakan, Tuhan aku berdiri depan pintumu. Aku mengetuk. Kalau kamu membuka, aku akan masuk dan duduk bersamamu. Itu perkataan dari si gembala. Jemaatnya kasih Kejadian 3:10. Aku mendengar langkah-langkahmu di taman. Tapi aku telanjang dan aku takut padamu. Jujur ya. Let's be real. Siapa yang suka ngasih Kejadian 3:10? Kalau gembala Anda kunjungin tempat Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 4. We don't have to hide. Be the open doors. Be the open doors.
1 Petrus 4 ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan atas seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Itu Petrus dimentor oleh Kristus. Di akhir dari hidupnya dia mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 8, 9, 10. Akhir dari segalanya sudah dekat. Kamu tenang bisa berdoa. Lalu kamu bisa mengasihi brotherly love. And then ayat 9 disisipkan revelation yang membuka pewahyuan bagi saya. Setiap kita diajak untuk memberi tumpangan dengan gak bersungut-sungut. Kata-kata memberi tumpangan dari kata aslinya philoseknos. Philos membicarakan kasih sesama, seknos kasih pada orang asing. Jadi kita diajak rumah kita untuk memberi tumpangan kepada philos, yaitu sesama kita, orang-orang yang kita kasih seiman, lalu juga kepada seknos, kepada orang asing. Tapi sayangnya banyak anak Tuhan, rumahnya hanya sebagai gallery, Italy collection, gallery China, gallery of the luxurious hobbies. No, I'm not against itu semuanya. But apakah rumah Anda ada pintu yang bernama Tura? Apakah semua pintunya dari Italy, dari Jepara, ukiran, is the best in the world? So what? When you die, Anda nggak bawa pintumu yang terbaik. When you die, Anda nggak bawa all the luxurious limited edition pun. That's all temporary. The gospel for all. Injil itu untuk semuanya. Sorry ya, if I have to be honest with you, don't sit here every Sunday, don't watch online every Sunday, but you never take a step. Small step. Story yang gak sempurna. Kalau Anda punya itu semuanya, thanks God, God bless you. But I want amongst all of your luxury, whatever, atau ada yang gak punya rumah sederhana, orang bisa lihat, aku ngeliat Tura ini. Aku lihat Tura. Kapan terakhir kalinya Tura itu ada di rumahmu, sehingga orang philos, sesama, seknos, orang asing, Anda bisa duduk. Warna kulit berbeda, suku berbeda, agama berbeda. Anda mulai duduk. Mereka melihat, this is Tura. You don't have to be a preacher. You don't have to be iCare leaders. Just the way you are. That's why setiap rumah Anda begitu banyak pintu. Tapi di antara puluhan pintu itu, ada Tura enggak? That door. That door. Bukan untuk orang lain saja. Tapi untuk keluarga Anda. Suami, istri, orang tua, anak, ada Tura. I am the door. Rasanya udah tertutup. Rasanya udahlah. Terserah nasib. No. God design every one of us. Ayo, IFJF Semarang, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda mau jadi gereja satu pintu? Itu yang kita lalui setiap minggu. Semua datang from the same door. It's okay. Atau kita mau menjadi gereja berjuta pintu. Seorang pribadi Anda adalah gereja. You don't go to church, you are the church. Sebagai sarana untuk orang bisa melihat gereja satu pintu atau gereja 1 juta pintu. It's a choice. It's a movement. That's what the gospel for all. Injil untuk semua orang. This is the call. Untuk Anda dan saya terima milik pusaka warisan. Oh, memang dulu ada pahlawan. How about now? Gimana sekarang?
God call everyone yang menerima Injil itu untuk menjadi pahlawan-pahlawannya. Seorang yang karena keberanian, pengorbanan, dalam membela pejuang yang gagah berani itu arti pahlawan. Muhammad Hatta mengatakan pahlawan yang setia itu berkorban. Bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. What is the gospel for all? What is the message of Christ? Kenapa dia mati buat saya? Kenapa Roh Kudus diberikan untuk saya? That's not accessory hidup. It's a partner, mentor, mitra. Supaya Tura boleh dilihat oleh banyak orang. Pahlawan adalah orang-orang yang berdiri teguh di sisi yang benar. Pahlawan adalah orang-orang yang memiliki ketegasan, I'm here for, titik-titik. You better have a reason to live. Pahlawan adalah orang-orang yang kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, corporate bersama-sama. Ayo jemaat IFGF Semarang, ayo setiap anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, yuk beritakan kehidupan, jadilah suara pengharapan, bukalah kesempatan untuk semua orang bisa mengalami Tuhan. Bapa Surgawi, aku berdoa, bangkitkan gospel carrier, pembawa-pembawa Injil ini ya Tuhan. Biarlah satu cerita kami menjadi cerita-Mu ya Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam ibadah kemerdekaan 77 tahun. Engkau bangkitkan pahlawan-pahlawan dari tempat ini ya Bapa. Pembawa kabar baik kepada semua orang. Hari ini dimanapun Anda berada, Anda berkata, Tuhan, aku mau daftar, aku mau jadi pahlawan-Mu. Aku mau ceritaku yang gak sempurna, I just want to give it try. Aku gak mau sebagai orang yang biasa. Aku mau menjadi pribadi yang membawa perubahan, sekecil sebesar gak jadi masalah. But I want my life to be count. Aku mau hidupku diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Dan lebih daripada itu, aku mau hidupku melihat pintu Tura itu ya Bapa. Kalau ini menjadi doa Anda berkata, aku mau jadi pahlawan Tuhan. Anda bisa bangkit berdiri, I want to pray for you. You don't want to be mediocre, enggak mau jadi Kristen-Kristen biasa, aku mau jadi pahlawannya. Aku mulai sekarang aku mau rumahku jadi pintu juga. Aku mau punya Tura di rumahku. Supaya rumahku gak sekedar untuk ibadah, I care itu fine. Tapi everyday you ngundang orang, mau namanya apa saja gak jadi masalah. Tapi my house I want to open once a month. Kepada orang lain yang tidak pernah makan bersama dengan aku. Yang gak dapat privilege makan enak seperti aku. Atau makan sederhana, but I want, there's so many people. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah message yang sederhana ini boleh penetrate dalam hati kami. Baik yang ada di ibadah di tempat ini ya Bapa, maupun teman-teman semua jemaat-Mu yang online dimanapun mereka berada. Among 100, among puluhan pintu, kami mau rumah kami ada Tura itu ya Bapa. Supaya orang bisa masuk mendapat kesempatan baru. Mendapatkan Tuhan kesepakatan baru. Mendapatkan kasih-Mu yang baru ya Tuhan. Bangkitkan pahlawan-pahlawan, the gospel carrier di dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa surga yang terbuka. I pray for the fresh anointing kepada seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah urapan-urapan pahlawan ada dalam kehidupan kami satu demi satu. Kami bukan orang-orang yang gagah secara manusiawi. Kami banyak kelemahan, kami banyak ketidakmampuan. Tapi lewat kuasa Roh Kudus-Mu, lewat Injil yang adalah kekuatan yang membawa pada keselamatan, kami mau ya Tuhan, Tura itu ada dalam diri kami, dan kami akan bawa kemanapun kami berada. Pray for every warrior di tempat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you, silakan duduk Bapak Ibu. Indonesiaku, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangun dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandang
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari sampai Maranatha. Kristus datang kembali, yang percaya kita katakan amin. Selalu memuji semua nafas yang telah kau beri, tanda bukti kasih sejati. Melewati gunung dan lembah, kau menjaga setiap langkah, kesetiaan selalu tersedia, tanda bukti kasih terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus, kau terindah. Kebaikanmu yang tercurah ku rasakan setiap saat, takkan habis. Selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Oh, oh. Kasih yang sejati, kasih. Hai Jemaat IFGF Semarang, kami senang sekali bisa menyambut Anda kembali beribadah secara onsite. Kami ingin terus memperbesar kapasitas kita sehingga lebih banyak jemaat punya kesempatan untuk hadir langsung. Ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai hal ini. Kami masih ingin tetap menghimbau jemaat untuk bisa menghadiri ibadah pukul 8 pagi, di mana masih tersedia lebih banyak tempat duduk maupun parkir. Kami juga menginformasikan bahwa ada tambahan area parkir di Suzuki Duta Cemrang Motors, Jalan Kompol Maksum, yang dapat digunakan bagi jemaat yang mengendarai mobil. Untuk para parents yang ingin menghadiri ibadah 1, good news! Mulai tanggal 26 Juni, Kids Onsite Service akan dilakukan di kedua ibadah untuk anak-anak berusia SD kelas 1-6. Sekaligus kami informasikan, ruang nursery room sudah kembali tersedia khusus untuk para ibu dan anak sampai usia 1,5 tahun. Jika Anda memiliki anak berusia antara 1,5 hingga 6 tahun, anak Anda bisa menuju ke ruang Precious yang kami sediakan di mana tersedia